Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Taurus? Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya ya, Lor ya. Dan seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, dan energinya bisa vice versa atau berbolak balik ya, Lor ya. Taurus. Gimana kabar Taurus? Boleh deh komen ya. Oh ya Lur, cuaca di daerahmu gimana? Masih musim hujan nggak? Soalnya daerah saya lagi musim hujannya belum berhenti. Oke. Ada petunjuk apa lagi untuk Taurus? Semoga ada petunjuk yang baik ya Lur ya. Dan seperti biasa juga, baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan. Di sini saya berusaha untuk belak-belakan apa adanya kayak gitu. Taurus, oke. Wow. Kan ada something yang cukup serius untuk Taurus di sini. Oke. Gini ya. Sebenarnya apa yang kamu punya saat ini itu jauh lebih cukup sih. Sebenarnya cukup gitu. Cuman nggak tahu ya, saya di sini merasakan ada ketakutan, ya, kecemasan, takut tentang hari esok, takut nanti gimana-gimananya gitu. Please ya, di sini ya khawatir, cemas itu wajarnya manusia lah, normal gitu ya. Cuman perlu kamu perhatikan gitu. Apabila kamu mengalami kecemasan yang berlebihan dan terlalu takut tentang hari esok atau masa depan, ya mulai saat ini renungkan. Ya, kurangin lah kalau bisa. Gitu loh. Karena itu akan mempengaruhi kamu sendiri nantinya, Lur. Ya. Wow. Jadi gini sih, Lur. Please ya, saya tuh udah poin aja sih untuk teman-teman Taurus ya. Karena jujur ya, di sini saya merasakan ada di antara Taurus ini yang seperti apa ya? Bingung gitu, bingung dengan diri sendiri, seperti nggak tahu jati dirinya siapa nih gitu. Jadi kamu kayak ngerasa ngambang di sini gitu. Kenapa, Lur? Ada apa? Oke. Taurus untuk saat ini ya, saya mau ngasih clue teman-teman Taurus. Kamu harus dekat sama Sang Pencipta alam semesta. Kamu dalamin lagi ibadah kamu kuatin lagi ibadah kamu, ya. Serius Lur, karena ada situasi yang sulit untuk dilogikakan di sini. Ya memang tidak semua dari Taurus. Ini kalau kamu rasain aja sih ya. Jujur sih saya di sini ada merasakan tentang energi gelap ya. Nah, pengertian energi gelap ini luas. Oke? Tidak selalu tentang sesuatu yang gaib atau guna-guna lah atau apa gitu ya. Apalagi ya tahu sendirilah warga negara ini gimana gitu. Karena gini sih ya, kalau saya pribadi dengan hal-hal yang notabene metafisik ya atau hal-hal mistis, saya percaya tapi tidak saya yakini gitu loh. Saya sendiri berusaha untuk di tengah ya, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri ya. Ya mungkin ada teman-teman Taurus di sini yang punya pengalaman tentang hal-hal kayak gitu. Ya lagi-lagi sih hal-hal kayak gitu memang sangat sulit untuk kita bahas. Karena apa yang terjadi itu memang di luar akal dan logika gitu loh ya. Apalagi manusia itu kan kebanyakan apa-apa serba bukti, dikit-dikit serba bukti. Kalau nggak ada bukti ya gitu. Ya gimana membuktikan sesuatu hal itu yang di luar logika gitu loh. Di luar nalar terjadi ya gimana mau logikakan gitu loh, kan bingung ya.
Nah, ya itu nanti kembali ke persepsi masing-masing soal itu, ya. Karena saya sendiri untuk ngupas masalah ini ya jujur ini berat banget gitu. Karena pasti akan pro dan kontra. Karena hal-hal seperti ini yang notabene seperti ini nggak bisa dijadikan satu gitu loh. Artinya tetap sampai kapanpun, sampai tahun berapapun mengenai percaya dan tidak itu tetap akan ada gitu sih. Jadi hal ini saya kembalikan ke diri teman-teman lagi sih. Jujur sih di sini ada kejanggalan-kejanggalan yang mungkin ada beberapa di antara Taurus yang merasakannya. Kayak ada yang aneh gitu loh ya. Ya udah solusinya sebenarnya kamu nggak perlu takut lah dengan hal-hal yang notabene metafisik lah, mistis lah atau apa nggak perlu ditakutin, ngapain harus takut gitu. Saat ini cukup kamu yakinkan diri kamu dengan Tuhan yang Maha Esa gitu loh ya. Ya mungkin ini ujian lah untuk teman-teman sebagian ya, sebagian di antara Taurus. Mungkin ini ujian gitu agar Tuhan ini menguji sama kita seberapa kuat sih keimanan kita gitu loh Lur ya. Sorry di sini saya bukan ceramah atau apa ya gitu. Karena biasa kalau saya bahas tentang hal-hal yang sifatnya keagamaan dikit udah banyak tuh yang ya gitulah. Namanya juga manusia ya, netizen biasa. Jadi ya clue-nya itu tadi sih. Mulai saat ini udah nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ya kamu fokus dengan ibadah kamu, udahlah. Kamu fokus dengan kerjaan kamu, tujuan kamu, udah. Dan saat ini ya maaf kata ya, sebelumnya saya juga mau ngasih clue juga untuk teman-teman Taurus. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada. Ya, jangan terlalu berfantasi tinggi. Ya, saya ngerti lah semua orang pasti menginginkan keberlimpahan, ya, kekayaan lah, bla 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 bla. Hati-hati. Ya, ya normal sih manusia menginginkan itu semua ya saya juga gitu loh. Saya sebagai manusia pun juga normalnya kayak gitu. Cuman kita juga harus sadari ya. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya seperti itu berlebihan. Itu akan membelenggu diri kita sendiri. Ya bersyukur itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu loh. Ya. Coba deh nanti direnungin ya. Karena ya jujur sih sebenarnya apa yang ada saat ini ya untuk teman-teman Taurus itu jauh lebih dari cukup lah. Ya. Nah, rezeki kamu pun juga sebenarnya di bulan ini ya banyak kemudahan sih gitu ya walaupun notabene ya mungkin lagi banyak pengeluaran ya wajar lah ya namanya juga mungkin ada yang mengkaitkan tentang hari raya, ada juga yang mengkaitkan dengan situasi global di negara ini sedang tidak baik-baik saja, ekonomi secara global sedang kondisinya tidak baik-baik saja. Ya kita semua ngerasain kok tentang hal itu. Tapi itu tadi mengenai hal global di negara ini dengan kaitan dengan rezeki itu suatu yang berbeda. Kalau rezeki itu hak dan mutlak untuk ke diri teman-teman lagi, gitu. Ya, walaupun kita dihadapkan oleh situasi krisis ya, krisis ekonomi di negara ini, cuma itu tadi rezeki, rezeki ini sesuatu yang berbeda loh, gitu lah, ya. Jadi ya itu tadi, yuk diingat lagi lah, sorry ya, saya cuma sekedar mengingatkan. Karena ya coba direnungin lah ya. Banyak di antara Taurus ini dulu-dulunya, sebelum-sebelumnya, kamu tuh rajin loh ibadahnya. Yo. Terus sekarang kok belok? Kenapa nih gitu? Yuk kembali lagi yuk gitu. Ya kebiasaan baik kamu, yuk dibangkitkan lagi gitu loh. Karena ini ya untuk kebaikan kamu, bukan untuk siapapun, enggak. Ya, saya menyampaikan ini juga, ya ini demi kebaikan kamu. Ya harapan saya semua yang hadir ke sini selalu dapat manfaat dari apa yang disampaikan ya. Walaupun video ini hanya berisi kartu-kartu yang nggak jelas kayak gini ya. Ya kamu fokus sama isinya aja sih. Isi video ini gitu loh. Ya. Insya Allah ini lebih dari sekedar kartu-kartu. Oke, Lur. Ya, itu tadi ya. Kenapa saya mengarahkan kamu ke membangkitkan kamu untuk mengingat hal-hal baik yang sering kamu lakukan dulunya, kamu ibadah kamu bagus, kamu sering ngaji, ya berpuasa juga, yuk kembali lagi yuk. Ya, renungin lah sekarang kamu biasanya melakukan banyak ibadah yang baik, ya sebelum-sebelumnya, kamu kan merasakan kenyamanan, ketenangan, itu yang penting loh, mahal loh ketenangan itu. Nah sekarang kamu oyeng, sorry ya bahasa gue agak belepotan ya. Oyeng itu artinya goyang, ya. Kamu udah mulai goyang di sini, kenapa sih gitu?
Sedangkan kalau direnungkan secara mendalam, kalau kita mampu bersyukur dan ikhlas, ya apa yang kamu punya saat ini jauh lebih dari cukup gitu loh. Ya. Cuman kalau untuk gaya hidup ya nggak akan cukup gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini, yuk itulah tadi ya kalau bisa ya. Nah, kemudian di sini Lur, satu hal ya di sini yang perlu diperhatikan ya untuk teman-teman. Jujur di sini untuk masalah duit ini agak sensitif. Untuk beberapa waktu ini agak sensitif, jadi sabar dulu dan hati-hati ya. Sabar, hati-hati. Ya, hati-hati bener. Please jangan sampai karena masalah duit kita ribut sama pasangan, keluarga, atau teman, atau apa gitu loh. Ya, hati-hati dengan prasangka. Ini vice versa sih. Ya, bisa vice versa, bisa Taurus, atau mungkin orang terdekat Taurus di sini yang mungkin kepo ke sini ya. Ini vice versa, hati-hati loh ya. Saya hanya kasih clue aja di sini. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini, please, nah ini hal-hal yang penting juga yang harus saya bahas ya. Untuk teman-teman yang mungkin di sini punya usaha ya, tolong deh ya kalau bisa itu pikiran tentang hal-hal yang notabene, wah usahaku diganggu orang nih, usahaku ditutup orang nih. Ya nggak tahu ya, sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang notabene seperti itu gitu loh. Ya itu sebenarnya nggak salah ya. Yang menurut saya sih nggak salah, itu kembali ke persepsi masing-masing sih. Cuman pesanku, please tolong deh kalau untuk bulan ini jangan sampai pikiran itu terlalu ke hal-hal yang seperti itu. Itu akan menyesatkan diri sendiri nantinya gitu loh. Ya. Karena kalau mau merenungkan, kita mau berpikir secara luas, ya usaha sepi, usahanya kembang kempis, itu diteliti dulu gitu loh. Dikoreksi dulu, mungkin ada yang salah sama kamunya, atau mungkin manajemennya, pelayanannya, kemudian ya tahu sendiri secara global ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja, daya beli masyarakat menurun, kan semua udah tahu kan tentang itu gitu loh. Ya. Udah tahu hal-hal yang sifatnya logis, ya udah fokuskan ke hal-hal logis itu gitu loh. Jangan sampai karena situasi yang mungkin usaha lagi sepi, akhirnya pikirannya, wah diganggu orang nih, guna-guna, aduh please lah gitu loh. Ya, jangan sampai ke arah-arah kayak gitu. Ya boleh, tapi jangan sampai kamu yakini gitu aja sih. Ya, bahaya nanti gitu. Nah, kayak gitu loh. Di sini saya merasakan juga adanya kehampaan ya di dalam batin seorang Taurus. Why? Ada apa? Hampa gitu loh. Kamu ngerasa nggak nyaman sih di sini. Kamu ngerasa banyak kejanggalan ya. Tadi sudah saya bahas tentang kejanggalan itu tadi. Ya, please. Dan juga di sini ada tentang perasaan atau pikiran yang nggak sinkron gitu loh. Pikiran kamu kemana, perasaan kamu kemana. Siapa yang merasakan hal-hal kayak gitu? Ada nggak di antara kamu merasakan hal itu? Udah. Ya, keruwetan itu jangan kamu terlalu dalemin lah gitu. Ya, cukup kamu sekarang kembali kepada Sang Pencipta. Jalankanlah ibadah pertaubatan, perbaiki segala yang pernah kamu lakukan, hal-hal baik dalam diri kamu mengenai peribadahan, ya kamu bangkitkan lagi. Udah hanya itu jalannya. Ya. Terlalu kamu berlogika terus-menerus, di sini kamu akan terbelenggu sendiri nantinya, loh. Oke? Ya, kedepannya pun juga saya rasakan juga Taurus ya lebih kayak kalem sih sebenarnya ya. Energi Taurus ini lebih kalem sih itu sebenarnya. Lebih banyak diem. Ya diamnya Taurus ini bukan berarti dia marah, bukan berarti dia nggak suka sama pasangan atau siapa, itu nggak kayak gitu. Karena Taurus memang lagi pengen sama diri sendiri sekarang. Ya ini sebagai masukan juga ya. Dan ini vice versa sih, gitu. Ya mungkin ada yang punya pasangan Taurus di sini. Terus kamu ngelihat kok pasanganku kelihatannya diam doang, apa dia marah sama aku, kan gitu ya. Kadang pikiran kita kan gitu ya, kalau ngelihat pasangan diam, cuek, acuh ya, akhirnya kita negative thinking kan. Hati-hati di situ gitu. Kita harus belajar untuk berpikir luas, karena nggak selalu loh apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu itu benar, nggak ya. Terkadang pikiran kita tercampur oleh hawa nafsu, tercampur oleh kebencian, memori-memori rasa sakit dengan seseorang, ya sehingga dikit-dikit ngelihat seseorang itu bawaannya emosi lah, nggak tenang lah, jengkel dengan sendirinya gitu. Ya ini perlu diperhatikan loh, karena kalau
nggak segera kamu sadari, ya hubungan itu nggak akan harmonis gitu. Ya. Ya gitu sih ya, kedepannya sih kebanyak di antara Taurus nih yang lebih kelihatannya flat ya. Sebenarnya bukan flat sih, lebih kayak aku mau mau fokus sama diriku dulu deh gitu, mau sendiri dulu deh, mau fokus ke ekonomi lah atau apa gitu loh ya. Jadi kalau ada yang punya pasangan Taurus di sini, terus merasa pasangannya seperti ini, ya jangan jangan negatif thinking lah sama Taurusnya gitu. Berpikir luas dulu deh, amati, gali dulu gitu. Jangan selalu berpendapat atau berpersepsi sendiri tanpa kamu telusurin, tanpa kamu gali dulu gitu. Ya, kayak gitu. Hmm, dan juga di sini, em, siapa nih yang boros ya? Gini ya, saya kasih clue lagi deh. Clue-nya boros. Ini vice versa, lagi-lagi vice versa ya. Ini bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Karena di sini ada yang merasakan dia capek sebenarnya. Seseorang ini mau ngomong sama pasangannya, kamu tuh boros, cuman mau ngomong kayak gitu tuh berat. Takut nanti dia marah lah, takut ribut lah, inilah. Jadi lebih kayak mendem gitu. Siapa nih suka mendem masalah ya? Ya, kalau memang kamu sulit untuk berbicara sama pasangan kamu, ya kamu bisa cari psikiater, psikolog, atau apa gitu, jasa-jasa yang lain. Atau mungkin kamu bisa cari teman, saudara yang bisa kamu percaya. Kamu ceritain aja unek-unek kamu, cukup kamu ceritakan, udah. Ya, biar pelong gitu loh diri kamu ini, Lur. Jujur sebenarnya rezeki kamu tuh enak loh sebulannya. Sebenarnya ya, mengenai rezeki tuh enak sebenarnya di bulan ini. Cuman belenggu itu tadi yang membuatmu merasa sulit, yang merasa inilah, itulah, yang ngerasa seret lah bulan inilah, itulah. Hah, ayo, ngerasa banyak masalah lah, bla bla bla. Ya karena belenggunya itu banyak banget. Dalam diri kamu itu perlu dibersihkan gitu loh. Ya, membersihkan diri itu bukan tentang contoh ya, dimandiin kembang lah, disuruh makan kembang lah. Siapa nih yang pernah punya pengalaman kayak gitu gitu loh. Ya, ya saya sih nggak bisa nyalahkan hal itu ya. Mungkin menurut mereka benar ya, monggo silahkan ya. Cuma sebenarnya sederhana membersihkan diri atau membersihkan jiwa ya. Membersihkan jiwa ya. Kalau membersihkan diri ya mandi itu udah bersih lah. Cuman kalau jiwa itu kan sesuatu yang tidak terlihat dalam diri kamu. Nah inilah yang menyebabkan perjalanan kamu nih banyak tersendatnya, banyak masalah, pikiran kamu, perasaan kamu, ruwet semuanya. Itu. Mungkin banyak yang nggak sadar tentang hal itu. Ya. Ya membersihkan jiwa itu sebenarnya sederhananya caranya biasanya ya. Kalau saya pribadi cuma satu. Ibadah pertaubatan. Udah. Hanya itu jalannya. Kamu rasakan diri kamu bersalah, minta ampunan kepada Sang Pencipta. Ya direnungin lah kesalahan sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin dari ucapan kamu, perilaku atau apa. Renungkan, minta maaf lah sama Sang Pencipta. Dan teteskan air mata kamu ketika kamu berdoa itu tadi. Udah. Pelong nanti. Serius, coba dulu lah. Sorry ya, sekali lagi saya di sini bukan ceramah, bukan apa enggak ya. Gitu ya. Semoga teman-teman penonton-penonton di sini pikirannya dewasa semua gitu loh. Karena apa yang dibahas di channel ini semua itu mengarah ke hal-hal yang sifatnya dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya nggak tahu ya, di sini saya juga merasakan ada Taurus itu yang seperti kurang semangat dalam hidup ya, mau kerja pun kayaknya males, lesu, ya nggak ada power gitu dalam segi kerjaan juga gitu ya. Ya sebenarnya kondisi kerjaan kamu fine-fine aja sih. Kerjaan kamu saat ini baik-baik aja kalau kurasakan ya, sebagian besar loh ya. Walaupun nggak semua dari Taurus, karena readingan ini sifatnya general, kayak gitu. Ya nanti kamu renungin sendiri ya, kalau apa yang kurasakan di sini, pekerjaan kamu sebenarnya baik-baik saja. Yang nggak baik-baik saja itu diri kamunya. Karena kamu kadang berprasangka dengan teman kerja kamu ya, atau mungkin di sini ada kesalahpahaman, kamu salah menilai seseorang ya. Gitu, coba direnungin lagi ya. Dan ya insya Allah deh, ketika kamu mau bangkitkan spiritual kamu di sini ya, untuk melawan hal-hal yang notabene mungkin di luar akal dan logika ya, yang termasuk energi gelap yang saya bahas di awal tadi. Ya mungkin ada kaitan ke situ sih. Cuman yang lagi-lagi ya, kita nggak boleh seuzon, kita jangan terlalu berpikir negatif gitu.
ya keresahan kamu saat ini, keluh kesah kamu saat ini, itu semua bisa terobati ya ketika kamu kembali kepada Sang Pencipta melalui jalan ibadah tadi, pertobatan tadi, ya, meditasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya, jangan sampai kamu biarkan situasi ini membelenggu dirimu. Ini akan membuat kamu sulit, Lur. Ya, sorry ya, di sini saya nggak rincikan seperti biasa, karena di sini saya langsung fokus kepada intinya. Ya, semoga bisa memahami lah. Gitu. Ya, untuk teman-teman Taurus, kamu bangkitkan lagi ya semangat kerja kamu gitu. Karena ya tahu sendiri, sekarang nyari kerja susah minta ampun, banyak korban PHK kan, ya kan? Kan tahu kan situasi global gimana sekarang, banyak-banyak nonton berita deh. Ya, biar nambah pemahaman gitu loh. Jadi sabar dulu ya untuk teman-teman yang mungkin ngerasa capek, bosen, inilah itulah di dalam pekerjaan kamu sabar dulu lah gitu. Kamu cari dulu deh kenapa kamu bisa begitu gitu loh. Coba ya. Jadi jangan selalu mengikuti apa yang ada dalam pikiran kamu gitu loh. Kita harus bisa cermat oleh diri sendiri. Terkadang pikiran kita itu tadi ya seperti yang saya bahas di awal tadi tercampur oleh hawa nafsu, emosi, ya, memori kebencian sehingga membuat pikiran itu selalu buruk gitu loh. Dan kalau itu kita nggak paham di situ, ya kita bisa salah langkah terus dalam hidup. Ya mungkin ada yang menyesal sampai sekarang, oh andaikan saja aku dulu bertahan di tempat kerja yang dulu teman-temanku aja udah pada jadi supervisor gitu contohnya. Kok aku jadi kayak gini doang, pindah-pindah kerja terus misalkan ya. Nah, Nah, di situ jadi semua itu jadikan pembelajaran Lur gitu loh. Saat perjalanan kamu ke sini ya harus semakin hari harus semakin dewasa kayak gitu ya. Dan menyikapi segala sesuatu yang mungkin kamu sendiri nggak menyadari dan bingung ya kamu coba untuk gali di situ. Kenapa aku bisa merasa kayak gini? Kenapa aku bisa begitu? Itu coba kamu pelajarin gitu loh. Ya. Apalagi Taurus, biasanya Taurus ini kalau masalah kerja tuh ulet banget gitu. Jujur kadang ya, dulu saya masih kerja di PT itu juga kadang iri nih lihat teman-teman Taurus nih, wih kerjanya bisa ulet banget, bisa tekun gitu loh. Ya. Dan saat ini kalau ada di antara kamu yang mungkin bla 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 perasaan kamu, pikiran kamu tentang dunia kerjaan kamu sekarang ya, mungkin ini bukan jati diri kamu, mungkin ini bukan kamu gitu loh. Kamu renungin ya. Oke. Selanjutnya di sini ada hal yang penting lagi saya mau bahas ya, teman-teman Taurus. Ada nggak di antara kamu yang mungkin kebayang dengan seseorang dan ini anehnya, kamu kayak nggak bisa lupa sama orang ini. Kamu pejamkan mata dikit, kelihatan wajah dia. Hampir setiap hari kamu kebayang dengan dia. Jujur, hal seperti itu, antara logika dan non-logika, ya diterjemahkan secara logika juga bisa, cuman ada faktor non-logika juga di sini gitu loh. Ya, yang perlu kamu renungin ya jujur sih ini masih ada kaitan dengan energi gelap itu tadi sih. Oke. Dan menurutku sih kalau ada di antara kamu yang kebayang terus dengan seseorang atau keinget terus dengan seseorang, rindunya sampai dalam banget gitu, sampai akal sehatmu itu seperti hilang, ya hilang akal sehatmu hanya karena kebayang dia, itu udah nggak logis. Itu udah nggak masuk akal, itu udah ada yang aneh di situ. Ya, ya dunia zaman sekarang memang zaman modern, tapi itu tadi sih hal-hal yang notabene non fisik ya, metafisika atau non logika itu masih ada, tetap ada gitu loh. Ya, perkara percaya dan nggak percaya itu ya saya kembalikan ke diri masing-masing, itu hak masing-masing. Karena baik dan benar, salah dan tidak ya, benar dan tidaknya itu ya diri kita sebenarnya menilai, bukan orang lain gitu loh. Apa yang menurutmu benar ya belum tentu benar juga menurut orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi belajarlah untuk meyakinkan diri kamu gitu loh. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu yakini ya itulah untukmu kebenaran itu gitu loh sebenarnya. Karena ketika berdebat masalah benar dan tidak nggak akan ada pernah penyelesaiannya, nggak akan ada titiknya, nggak akan ada ujungnya gitu loh ya. Jadi hal ini ya nanti direnungin sendiri sih soal itu ya. Lanjut lagi. Saya coba untuk sampaikan pelan-pelan. Gini sih ya. Energi
Gini, saya jujur aja sih, siapa di antara kamu yang saat ini merasakan hal kejanggalan lagi ya? Kok bisa-bisanya nih Taurus, kamu sama seseorang ini, saya nggak bisa sebut siapa ya. Saya cuma bisa kasih clue ya. Kamu sama seseorang ini tuh, kalau ketemu dia, kamu tuh seakan-akan nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu seakan-akan nurut banget. Kamu dimintain duit oke, misalkan ya, contoh ya. Terus kamu diajak ini itu oke, kayaknya kamu tuh nurut banget sama orang ini, kenapa? Tapi ketika kamu nggak deket sama dia, hati kecilmu tuh seperti ngeberontak, kayak nggak terima. Kamu merasa, kamu tahu, kamu tuh dimanfaatin orang hari ini, detik ini. Renungin nih, serius nih, ya. Tak bongkar nih semuanya di sini gitu. Ya sorry ya, walaupun ini hanya sekedar kartu-kartu ya, jangan fokus sama kartunya lah ya. Ini hanya background saja sebenarnya. Saya bukan di dunia ini sebenarnya. Sorry ya, ada bahasa kiasan dikit tadi. Nah, itu lur. Yuk, ini kejanggalan yang aneh sih menurut saya ya. Kamu renungin lagi lah. Kamu harus bangkitkan. Makanya tadi di awal saya tegaskan, yuk bangkitkan spiritual kamu di sini. Agar apa? Agar hati kecilmu itu tergugah lagi gitu loh. Karena di sini ada terselimuti oleh namanya hawa gelap, sehingga akal sehatmu, pikiranmu ini semua menjadi kacau. Ya, hati kecilmu itu meronta, memberontak. Aku nggak terima diginiin, aku nggak mau begini. Kamu marah sebenarnya, tapi ketika kamu ketemu dia atau kamu dengar suara dia, kamu luluh lagi. Siapa di antara kamu yang begitu? Solusinya satu. Mulai saat ini, detik ini, bangun malam, sholat malam. Jalankan ibadah pertobatan, berzikirlah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Lakukan sekarang juga. Ini nggak boleh kamu sepelekan. Oke? Sorry ya, saya agak tegas di readingan kali ini, lur. Gitu. Karena ya, jujur sih saya merasakan energi ini sangat serius, nggak bisa disepelekan. Dan ini akan kontra banget dengan akal sehat, ya. Karena entah kenapa ya, kamu kadang mikirkan orang ini tuh, sampai detik ini, kamu masih merasa dia tuh baik gitu loh. Tapi hati kecil kamu tuh banyak sekali mengatakan dia nggak baik. Tapi pikiran kamu selalu mengatakan dia baik. Ini kan aneh gitu. Ya ini, sorry ya, sekali lagi saya nggak bisa rincikan. Saya langsung kepada poin-poinnya di sini. Ya semoga kamu bisa memahami apa yang saya bahas ini yang jelas tentang kehidupan dalam hal apapun. Ya. Kalau biasanya kan saya rincikan keuangan begini, karir begini, usaha begini, percintaan begini gitu. Ya kalau di dengan mingguan ya kayak gini. Ada petunjuk apa itu yang saya bahas. Ya semoga kamu bisa memahami lah gitu. Taurus, please. Ya, kejanggalan demi kejanggalan yang kamu rasakan saat ini mulai. Karena ya jujur sih memang ada yang nggak suka sama kamu. Ini peristiwa yang cukup lama. Ya di tahun ini ya, dari start dari kok tahun ini, sorry deh. Problem ini dari November ya, pertengahan November sampai ke hari ini. Saya nggak tahu. Di rentan waktu itu memang ada di antara Taurus mungkin bermasalah sama orang, ribut sama orang. Ya masalah orang ini siapa? Ya kamu renungin sendirilah ya. Bisa jadi ya ini ada tentang orang terdekat juga sebenarnya gitu loh. Ya ini nggak jauh-jauh sih orangnya. Kamu kenal sama orang ini, kamu konflik sama dia, kamu bermasalah sama dia, dan kamu tahu kalau dia tuh iri sama kamu gitu. Oke, ya itu tadi. Balik lagi ke masalah spiritual. Jadi manfaat tuh luar biasa, bener lur. Yuk lah ya, nggak ada ruginya kok teman-teman jalankan ibadah, sembahyang itu nggak ada rugi sama sekali, nggak akan rugi sedikit pun. Yang ada ya kamu akan beruntung gitu loh. Beruntungnya apa? Ketika kamu disakitin orang, diganggu orang dengan secara langsung atau tidak langsung, kamu selalu dapat petunjuk loh. Itulah orang-orang yang selalu dekat sama Tuhannya, itu akan selalu dapat petunjuk. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, yang menyerang, ya, yang mau merusak dirimu ataupun orang terdekat kamu di sini, ya. Oke, hati-hati ya. Terkhusus untuk teman-teman yang punya rumah tangga, renunginlah apa yang kubahas ini, ya. Semoga clue demi clue yang saya bahas di sini bisa jadi petunjuk untukmu. Karena jujur ya, saya merasakan juga banyak di antara Taurus yang mengalami kejanggalan gitu loh.
Logika kamu dengan perasaan kamu terkadang berbeda. Oke, ini yang bisa gue bahas ya untuk Taurus. Ya semoga ada hal baik bisa kamu petik dalam apa yang disampaikan di sini. Dan juga saya mohon maaf ya apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang mungkin kurang tepat ya. Saya mohon maaf ya karena karakter saya emang kayak gini ya, belak-belakan apa adanya, ceplas-ceplos ya. Kalau kamu tipe kalau orang yang gampang tersinggung ya nggak usah mampir ke sini, akan percuma, nanti kamu cuman sakit hati doang gitu loh ya. Karena saya ngereading di channel ini ya kayak gini, ceplas-ceplos dar der dor gitu. Kalau salah ya saya salahin bener, kalau harus saya kritik ya saya kritik gitu loh ya. Ya, semua itu ya demi kebaikan, demi kesadaran itu tadi deh, ya. Oke, Lur, semoga ada manfaat bisa kamu petik ya. Kita nanti jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Dan saya hanya bisa mendoakan siapapun itu yang hadir ke sini, semoga perjalanan kamu, kehidupan kamu jauh lebih baik dari mulai hari ini. Amin. Semoga kesadaran itu hadir, ada hidayah yang masuk ke dalam dirimu, ya. Semoga hati kecilmu terbangunkan lagi, jati dirimu terbangkitkan lagi. Semoga power, kekuatan spiritual kamu tersinggung dan terbangun lagi di sini. Amin, amin ya robbal alamin ya. Bye bye, Taurus.